Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan materi kajian fonologi bahasa Indonesia pada hari ini akan melakukan presentasi materi kami. Materi kami tentang kajian fonologi bahasa Indonesia yang disusun oleh Dede Nur Wahyu dengan NPM 205060093 dan Fadli Rifki dengan NPM 205060123. Untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung saja memulai presentasinya. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Fadli Rifki. Pengertian fonologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1997, dinyatakan bahwa fonologi adalah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Menurut Krida Laksana tahun 2002, dalam Kamus Linguistik, fonologi adalah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Dengan demikian, fonologi adalah sistem bunyi dalam bahasa Indonesia, atau dapat juga dikatakan bahwa fonologi adalah ilmu tentang bunyi bahasa. Ilmu-ilmu yang tercakup dalam fonologi. Yang pertama ada fonetik. Fonetik yaitu ilmu bahasa yang membahas tentang bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur dan bagaimana bunyi itu dihasilkan oleh alat ucap. Menurut Samsuri tahun 1994, fonetik adalah studi tentang bunyi-bunyi ujar. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1997, fonetik diartikan sebagai bidang linguistik tentang pengucapan atau penghasilan bunyi ujar, atau fonetik adalah sistem bunyi suatu bahasa. Macam-macam fonetik. A. Fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris disebut juga fonetik organis atau fonetik fisiologis, mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. B. Fonetik akustik. Fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam. Objeknya adalah bunyi bahasa ketika merambat di udara. C. Fonetik auditoris. Fonetik auditoris mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dapat diterima oleh telinga sehingga bunyi-bunyi itu didengar dan dapat dipahami. 2. Fonemik. Fonemik adalah ilmu bahasa yang membahas bunyi-bunyi bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna. Terkait dengan pengertian tersebut, fonemik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1997 diartikan: ke-1, bidang linguistik tentang sistem fonem. Kedua, sistem fonem suatu bahasa. Ketiga, prosedur untuk menentukan fonem suatu bahasa. Cair tahun 2007 mengatakan bahwa fonemik mengkaji bunyi bahasa yang dapat berfungsi membedakan makna kata, misalnya bunyi 1, A, B, dan U, dan R, A, B, dan U. Jika dibandingkan perbedaannya hanya pada bunyi yang pertama, yaitu bunyi 1 dan bunyi R. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua bunyi tersebut adalah fonem yang berbeda dalam bahasa Indonesia, yaitu fonem 1 dan fonem R. Untuk pemateri berikutnya akan dibacakan oleh Dede Nur Wahyu. Kepada Dede Nur Wahyu dipersilakan. Fonologi sering dimanfaatkan oleh cabang-cabang linguistik yang lain, misalnya morfologi, sintaksis, dan semantik. 1. Fonologi dalam cabang morfologi, yaitu bidang
fonologi yang konsentrasinya pada tataran struktur eksternal kata. 2. Fonologi dalam cabang sintaksis, yaitu bidang sintaksis yang berkonsentrasi pada tataran kalimat. 3. Fonologi dalam cabang semantik, yaitu bidang semantik yang berkonsentrasi pada persoalan makna kata pun memanfaatkan hasil telah fonologi. Fonem-fonem bahasa Indonesia. A. Pengertian fonem. Supriyadi tahun 1992 berpendapat bahwa yang dimaksud fonem adalah satuan kebahasaan yang terkecil. Santoso tahun 2004 menyatakan bahwa fonem adalah setiap bunyi ujaran dalam satu bahasa mempunyai fungsi membedakan arti. Bunyi ujaran yang membedakan arti ini disebut fonem. Fonem tidak dapat berdiri sendiri karena belum mengandung arti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1997 tertulis bahwa yang dimaksud fonem adalah satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. B. Perbedaan fonem dan huruf. Dalam bidang linguistik, huruf sering diistilahkan dengan grafen. Fonem adalah satuan bunyi bahasa yang terkecil dalam dapat membedakan arti. Sedangkan huruf grafen adalah gambaran dari bunyi fonem. Dengan kata lain, huruf adalah lambang fonem. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1997 bahwa huruf adalah tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa. C. Sistem fonologi dan alat ucap. Alat ucap dibagi menjadi dua macam, yaitu artikulator dan titik artikulasi. Artikulator adalah alat-alat dapat digerakkan atau digeser ketika bunyi diucapkan. Titik artikulasi adalah titik atau daerah pada bagian alat ucap yang dapat disentuh atau didekati. Jenis-jenis fonem. Yang ke-1 yaitu fonem vokal. Fonem vokal yang dihasilkan tergantung dari tinggi rendahnya posisi lidah, maju mundurnya lidah, struktur atau jarak antara lidah dengan langit-langit keras, dan bentuk mulut. Yang kedua yaitu fonem diftong. Adapun klasifikasi diftong adalah sebagai berikut. Diftong naik terjadi jika vokal yang kedua diucapkan dengan posisi lidah menjadi lebih tinggi daripada yang pertama. Diftong turun terjadi bila vokal kedua diucapkan dengan posisi lebih rendah daripada yang pertama. Diftong memusat terjadi bila vokal kedua diacu oleh sebuah atau lebih vokalnya yang lebih tinggi dan juga diacu oleh sebuah atau lebih vokal yang lebih rendah. Ketiga yaitu fonem konsonan. Fonem konsonan dapat digolongkan berdasarkan 4 kriteria. Ya, ini terima kasih. Saya kembalikan kepada Fadli Rizky. Terima kasih Saudara Dede Nur Wahyu. Sekian dari kelompok kami yang dapat disampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.